Ada ayat 19 yang menjadi ayat pokok, tapi saya akan baca mulai dari ayat 18. Injil Matius pasal 4 ayat 18, 19 sampai ayatnya yang ke-22. Ya, kalau semua sudah dapat, saya baca. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Ayat 19, ayat pokok kita. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Puji nama Tuhan. Pendeta muda, pendeta pembantu, kalau hari ini Anda memberi diri untuk dilantik lewat penumpangan tangan para hamba Tuhan atau sinode atau daerah, berarti Anda telah meresponi panggilan Yesus. Anda telah meresponi panggilan dari Sang Kepala Gereja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku." Jadi sebenarnya Injil Matius pasal 4, 18 sampai 22 itu kata kuncinya adalah ikutlah aku. Follow me. Ikutlah aku. Ikutlah Yesus. Ikutlah saya. Hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, GPDP Klasik Siakung Selatan dan semua kita. Jadi kalau kita memberi respon malam ini untuk dilantik sebagai PDM dan PDP, berarti kita telah meresponi panggilan Yesus. Ikutlah aku. Amin. Kata ikutlah aku itu, kalau di dalam terjemahan Alkitab dalam bahasa Greek atau Yunani disebut atau akuloteo. Akuloteo artinya ikut Yesus menjadi teman. Kita ikut Yesus menjadi teman dalam perjalanan setiap hari. Amin. Apoloteo, ikutlah Yesus sebagai teman di dalam perjalanan setiap hari. Jadi nanti kita ikut Yesus dalam perjalanan setiap hari, atau Yesus berjalan di depan dan kita berjalan di belakangnya. Sebagai pendeta muda, sebagai pendeta pembantu, atau Yesus berjalan di depan dan kita sedang menyusul dari belakang mengikuti dia. Jadi itu kata kuncinya, ikutlah aku. Puji nama Tuhan. Maka kalau kita mengikuti Yesus dan memberi respon untuk panggilannya, berarti hidup kita mulai saat dilantik sebentar, hidup kita adalah hidup yang melekat kepada Yesus. Amin. Ini panggilan yang luar biasa. Panggilan ini ditujukan kepada orang-orang yang cari-cari ikan ini. Kita sudah tahu semua nama-nama mereka ya. Apalagi kita sekarang ada di Sarawandori ini. Luar biasa. Tugas yang hebat. Tuhan panggil mereka. Jadi memanggil mereka dan dia berkata, "Aku mau menjadikan kamu penjala manusia." Puji Tuhan. Jadi Yesus memanggil mereka, mereka mengikuti dia.
mengikuti dia sebagai teman di dalam perjalanan. Tuhan. Saya dulu masih di STT di Jawa Timur. Ini ketua pasis demisioner tadi, ini pendeta Aira ini teman satu kamar. Kalau ketua satu, Bapak Ferry Ayomi itu kakak tingkat kami di kamar sebelah. Itu kakak-kakak dong. Dan itu membuat persahabatan yang begitu kental. Sekarang kalau pergi ya rasanya tidak canggung. Ya. Tidur sama-sama, pergi sama-sama, cerita sama-sama, dan rasanya itu enak. Begitupun dengan pengurus PPH, bahkan pengurus PPD. Ya, kita semua betul-betul menjadi satu kelompok sebagai sahabat, sebagai teman dalam menjalankan pekerjaan ini. Jadi pendeta muda, pendeta pembantu yang sebentar akan dilantik, Anda akan menjadi teman dengan Yesus dalam perjalanan setiap hari. Jadi kalau Bapak Sekretaris Daerah ini tadi dengar namanya Soleman Stephen Bobon. Orang di sini pikir ini paham dari mana? Ambai itu tidak. Utara barat tidak. Utara timur tidak. Ini orang dari Depok Ringgay, dari Dinyet. Ya sekarang jadi sekda ini luar biasa, sekretaris daerah di PDP. Ini waktu kecil sekolah minggu saya ajak ke Pantai Costa. Di sekolah minggu, di teman baik, di SD. Mari saya pikir. Itu saya pikir di sidang daerah. Teman bermain. Tangkap ikan di got-got, mancing di kolam kangkung. Tapi sekarang kita melayani Tuhan. Amin. Mau jadi teman seperjalanan dengan Yesus? Ikut dia, jalan di belakang dia, berjalan menyusul dia. Ikut Yesus, hidup melekat kepada Yesus. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Ikut Yesus untuk apa? Tugasnya adalah, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Amin. Dia menjadikan kita penjala manusia, artinya kita menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus itu ada dua model. Saksi yang verbal itu adalah kita bicara, aku kenal Yesus, percaya Yesus, firman-Nya begini lewat khotbah, mungkin lewat kesaksian atau lewat mendoakan orang yang bermasalah dan mereka percaya Yesus. Tapi ada kesaksian inverbal, itulah kesaksian yang disebut oleh Paulus menjadi surat yang dapat dibaca oleh orang lain. Tidak perlu kita orang bicara, dia lihat saja cara hidup itu. Aduh, kakak, hidup ini bagus sampai. Kok makan daun apa? Nah, kakak ini makan daun gereja ya. Oh, haleluya. Orang lihat hidup kita saja, orang datang ke gereja. Orang lihat hidup kita saja, orang percaya Yesus. Mengapa? Karena waktu kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seluruh hidup kita menjadi ciptaan baru, dikuduskan di dalam darahnya, dan ciptaan baru itu akan memancarkan karakter-karakter Kristus dalam kehidupan setiap hari. Orang lihat senang sekali. Saya di Jayapura itu ada orang-orang yang bukan orang PDP. Kalau ketemu saya, aduh, ada pendeta, oh ini memang luar biasa sekali, melayani Tuhan, oh paling hebat, sudah begini sampai terakhir. Tadi bisa kasih 50 kan? Sampai yang itu ada maksud, ada maunya. Angkat sampai tinggi, baru 50 kan? Kata pesan tadi ini. Haleluya. Jadi kita dipanggil untuk dijadikan penjala manusia, yaitu menjadi saksi Kristus seperti murid-murid Yesus itu.
Murid-murid Yesus itu hebat karena mereka sekolah langsung dengan guru agung Yesus Kristus. Mereka sekolah langsung dengan gembala agung Yesus Kristus. Tadinya orang berdosa, buang-buang jaring di Danau Galilea. Sekarang itu dipilih Yesus dari orang berdosa menjadi murid Yesus. Setelah menjadi murid Yesus, sampai pada kisah para rasul ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka berubah status dari murid menjadi rasul-rasul. Hendaklah pendeta muda, pendeta pembantu jangan bertahan di murid saja, tapi naik lagi setingkat menjadi rasul atau menjadi gembala-gembala. Amin. Ini kita keliling. Tadi ada yang tanya, ini sidang klasis berapa kali? Waduh, kita harus siap untuk hidup sehat. Ini sidang klasis Yapen Selatan adalah sidang klasis DPDP Provinsi Papua yang ke-6. Masih tinggal 19 kali lagi sidang klasis, 26 klasis. Kalaupun ada yang kita bikin singkat ya biar sudah. Tapi harus pada aturan-aturannya. 19 kali. Ya. Kita akan pergi sampai di Merauke, kita akan pergi sampai di Asmat. Asmat itu sekarang kita terbang dari Timika. Timika dulu baru ke Asmat. Sampai terakhir kita kunci di Batam, di Sumatera. Haleluya, Tuhan baik. Jadi ini panggilan. Seperti murid-murid yang dipanggil. Di dalam perjanjian lama pun, Daud sebelum menjadi raja, dia dipanggil oleh Allah sendiri. Dipanggil, dipilih dari pekerjaan memberi makan domba-domba di padang rumput. Dan tugas itu untuk memberi makan domba-domba. Tetapi Tuhan pun memilih dia untuk menjadi Raja Israel yang kedua. Artinya dia juga mengerjakan pekerjaan raja sebagai seorang gembala. Amin. Jadi ini tugas luar biasa Tuhan yang panggil kita. Jadi para hamba Tuhan adalah penjala manusia. Pendeta muda, pendeta pembantu, pendeta penuh, semua adalah penjala manusia. Penjala manusia dalam arti bukan untuk membinasakan, tapi untuk menyelamatkan. Amin. Jadi sekarang ini tugas. Petrus itu waktu Yesus mati terus Yesus bangkit, Petrus itu patah semangat. Akhirnya di Injil Yohanes pasal terakhir itu dia mengajak murid-murid yang lain, mari kita kembali ke danau lagi, kita jadi penjala ikan lagi. Padahal sudah dipanggil menjadi penjala manusia, sudah ditetapkan. Dia ajak lagi murid-murid yang lain kembali penjala ikan. Tapi Tuhan Yesus itu bertanggung jawab karena ini 11 orang sisa ini bom nuklir untuk pemberitaan Injil. Yesus pergi di tepi Danau Galilea itu tunggu dorang. Pagi-pagi orang sadar baru pulang ke mobil. Yesus bilang, ada kalau kau padamu? Orang bilang dari malam pagi ini tidak ada satu ekor pun yang kami tarik. Sondor, kosong. Dan Yesus dia baik untuk pasar. Buang jaring ke sebelah kanan. Orang buang tarik ikan banyak. Akhirnya mereka menepi berjumpa Yesus. Yesus ajak mereka untuk sarapan makan roti dan ikan yang Yesus sudah bakar. Baru Yesus mulai interogasi Petrus tentang dia berubah lagi statusnya. Tadi kan dipanggil menjadi penjala manusia dari penjala ikan. Sekarang dia mau kembali lagi dari penjala manusia ke penjala ikan. Nah, jadi peristiwa ini setelah kebangkitan Yesus. Tapi Yesus mau kembalikan dia lagi ke penjala manusia. Jadi kalau sudah melayani Tuhan, konsisten saja. Mau susah senang, melayani saja. Apalagi kalau sudah dipercayakan jadi gembala, tidak ada uang, tidak ada makanan, tetap setia saja melayani. Petrus pikir tentang kehidupan, makanya mau kembali ke danau. Yesus interogasi dia. Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Firman Tuhan, aku mengasihi engkau.
Itu jawaban itu kasihnya belum pas. Yesus kita kasih agape yang setulus-tulusnya. Terus bilang, kalau mengasihi aku tuh malah akan domba-domba. Pertanyaan kedua, hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau. Terus bilang, belum cukup. Kok bicara ini kok tidak konsisten ini? Kok bilang mengasihi saya, kenapa di Getsemani malam itu setelah potong telinga seorang imam itu kok lari? Kok bilang mengasihi saya, kok kenapa menyangkal saya 3 kali? Kamu tidak konsisten ini. Kok tidak tetap? Saya tanya bila mengasihi, masalahnya belum selesai. Menyangkal saya 3 kali. Jadi jawaban itu kayak pura-pura. Amin. Kerja Yesus. Terus kita berkasih. Kalau kau mengasihi saya, kenapa masih naik perahu itu? Masih bawa kelawai itu, tombak, bawa dayung, ke sana, bawa jaring. Sekarang ada di sini, saya ketemu di TKP langsung. Amin. Artinya bahwa apa-apa itu masih bisa ke laut, tapi harus konsisten untuk melayani Yesus. Amin. Jadi jangan mengasihi hal lain itu lebih dari Yesus. Akhirnya Yesus tanya tidak tahu. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Baru Petrus bilang, ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Dia bilang, kau sudah tahu bertanya. Kau lihat saya transparan sampai dalam satu hati. Oh sudah, saya mengaku, saya ditamu, saya mengasihi engkau. Amin. Jadi mari kita konsisten untuk menjadi penjala manusia, menjadi saksi. Kalau mau melayani dia, Alkitab bilang kita harus menyangkal diri. Amin. Menyangkal diri. Menyangkal diri, ikut salib, ikut Yesus. Amin. Menyangkal diri artinya hidup lama itu buang semua. Hidup lama itu kasih tinggal semua. Jangan campur-campur gabung-gabung dia. Menyangkal diri. Jangan kita ikut seperti lagu pop itu di NPC dulu. Aku masih sepertinya. Nah, kalau sudah menjadi penjala manusia ya, aku berubah, sungguh berubah. Waktuku serahkan semua. Amin. Kalau ikut Yesus itu menyangkal diri, kasih tinggal semua. Pikul salib. Ini. Pikul salib artinya kita tidak terkontaminasi atau kita tidak tergiur dengan rayuan-rayuan setan di kota sembunyi. Kita hanya hidup untuk Tuhan. Amin. Amin. Kita tidak hidup dengan cara-cara modernisasi yang sedang dilakukan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kita tidak menjadi kalau hari Minggu putih, setelah itu Senin sampai Sabtu merah biru kuning, Minggu kembali putih. Tidak, sekali putih tetap putih. Sekali GPDP tetap GPDP, Pentakosta tetap Pentakosta, sekali kudus tetap kudus. Karena ini melayani Tuhan, ini bukan pekerjaan dunia. Ada gereja yang orang pendeta mau melayani masih rokok di luar dulu, kasih mati rokok bermain di mimbar sini. Ini bukan pekerjaan dunia, ini bukan gerakan sosial. Ini gerakan yang memang sedikit ada sosialnya, tapi dia langsung terkonek ke surga. Hidup dalam kuasa dikodrati untuk setiap perkataan-perkataan yang mengandung mujizat dan tanda-tanda merah dalam melayani Tuhan. Pikul salib artinya itu sudah. Lihat orang lain, kamu bikin ini kan enak, tapi saya ini gak melayani jadi. Amin. Saya satu kali masih mahasiswa saya sendiri di Jawa itu saya lihat iklan besar, pas tidak ada uang, haus sekali. Sendiri lihat iklan itu dia tulis di situ itu bintang baru keluar dari kulkas, dia bilang, "Bung, tambah satu lagi." Dan orang ini,
Tapi saya ini sudah jadi murid Tuhan ini. Amin. Jadi pikul salib itu artinya begitu. Kalau ada yang hidup, orang bilang Pentecosta super power. Hari Minggu songgeri dalam gereja, Senin sampai Sabtu songgeri di luar. Nah, itu yang bahaya. Orang bilang, Papua dong baru di tingkat pujian, dong belum sampai di menjadi pelaku firman. Dong bilang tapi dong belum melakukan firman. Ini yang PDP mau ubah mindset ini. Amin. Makanya Pak Dua Daerah kemarin kasih tahu kami, itu pemain musiknya diluarin semua ya. Belum bertobat baik-baik itu dia skos. Baru bapak sampai ke musik. Ya sudah, orang kepala di sini begitu banyak jalan. Kamu semuanya bertobat. Amin. Bagi Tuhan itu ada firman baik kali bikin hati sakit. Ya seperti itulah. Jadi menyangkal diri pikul salib. Jadi kita pikul salib, kita tidak melakukan hal-hal yang duniawi. Biar dia enak, dia bagus. Saya ikut baik sama kita. Hidup ini untuk melayani. Amin. Makanya Rasul Paulus seorang yang pintar, seorang yang jenius. Rasul Paulus adalah asli orang Yahudi, bapak Israel, tinggal di Kilikia, salah satu tempat jajahan Romawi. Ketika masih remaja dibawa oleh ayahnya ke Yerusalem untuk sekolah di bawah kepemimpinan Gamaliel, imam di atas segala imam Yahudi. Dia sekolah di sana. Dia keluar dengan nilai summa cum laude, orang yang sangat pintar dalam sekolah Gamaliel di Yerusalem pada saat itu. Hafal kitab Taurat di luar kepala. Makanya imam-imam besar Sanhedrin memberikan surat kepadanya untuk menyiksa orang-orang Kristen. Tapi waktu dia pergi dengan amarah yang menggebu-gebu sampai di pintu kota Damsyik, dia dibutakan oleh sinar kemuliaan. Akhirnya bertobat. Dia kembali lagi melayani Yesus. Makanya Rasul Paulus dengan tegas berkata bahwa apa yang dahulu kuanggap hebat, IQ-ku, powerku, kekuatanku, kehebatanku, sekarang kuanggap sampah dan aku telah bertemu dengan Kristus. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku yang kuhidupi sekarang ini bukan karena aku, tapi karena Kristus yang aku layani. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi mari kita terus ikut Yesus, menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Dia. Karena ada upah yang menanti kita. Ada upah yang menanti kita. Jadi kita harus betul-betul melayani Yesus. Kita harus mengenal Dia secara pribadi. Saya mau baca satu ayat. Saya tidak akan potong terlalu panjang. Ini sudah mau selesai. Sudah malam. Filipi pasal 3. Jadi kalau kita melayani Dia, menyangkal diri, pikul salib, ikut Dia, kita harus betul-betul memang mengenal Yesus itu. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8, firman Tuhan berkata begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus. Amin.